pembahasan yang pertama tentang fungsi media pembelajaran. Nah, jadi fungsi dari media pembelajaran ini ditinjau dari proses pembelajaran. Maka fungsi dari media pembelajaran ini adalah sebagai pembawa informasi dari sumber ke penerima. Fungsi media pembelajaran dalam pembelajaran itu, yang pertama itu bersifat fiksatif, yang artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, kemudian menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua itu ada bersifat manipulatif, yang artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan, manipulasi sesuai dengan keperluan. Yang terakhir bersifat distributif, yang artinya bahwa media dapat menjangkau sasaran lebih luas dan audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Perkenalkan, nama saya Wafika Malidia dengan NIM 2010-2010-17 dan saya akan memaparkan atau menjelaskan materi bagian B, yaitu mengenai peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini setidaknya ada 5 peran media pembelajaran yang dapat saya rangkum. Peran media pembelajaran yang pertama yaitu sebagai memperjelas penyajian materi agar tidak selalu bersifat verbal atau sekedar tulisan saja. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran secara tepat dapat mengatasi atau mengurangi sifat pasif dari peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan panca indera. Kemudian yang keempat, media pembelajaran dapat mengatasi kesalahpahaman terhadap suatu objek ataupun konsep dalam sebuah materi. Dan yang kelima, media pembelajaran dapat menghubungkan atau merelevansikan antara sesuatu yang abstrak maupun sesuatu yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahayu, NIM 2010-2010-13. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi bagian C, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Dampak dari perkembangan ilmu pembelajaran dan teknologi, terutama pada bidang elektronik, tentunya akan memperkaya sumber dan media pembelajaran, seperti foto, video, file, komputer, dan slide. Dalam klasifikasi media pembelajaran, terdapat 6 media pembelajaran. Contohnya yang pertama, media pembelajaran menurut bentuknya, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Yang kedua, media pembelajaran menurut perangkatnya, yaitu media software dan media hardware. Yang ketiga, media pembelajaran menurut penerimanya, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Selanjutnya yang keempat, media pembelajaran menurut cara kerjanya, yaitu media proyektabel dan media non-proyektabel. Yang kelima, media pembelajaran menurut sifatnya, yaitu media bergerak dan media diam. Dan yang terakhir, yang keenam, media pembelajaran menurut kelompok penggunanya, yaitu media individual, media kelompok, dan media kelompok besar. Saya Rahma Aulia Wiranti dengan NIM 2010201024. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi presentasi kelompok kami. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya ialah tentang karakteristik media pembelajaran. Dalam penentuan dan pemilihan media pembelajaran, ada ketentuan karakteristik media yang harus dilihat. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda dari setiap media untuk digunakan pada proses pembelajaran. Nah teman-teman, adapun karakteristik media pembelajaran menurut Rima adalah yang pertama ada 1. Tujuan pembelajarannya jelas. Yang kedua ada materi pelajaran yang disajikan sesuai dengan kompetensi, kebenaran konsep, alur proses pembelajarannya jelas, petunjuk penggunaannya jelas, terdapat
apersepsi. Yang ketujuh, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik. Yang kedelapan, ada mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kesembilan, terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan. Yang kesepuluh, memiliki intro yang menarik. Yang kesebelas, ada gambar, animasi, teks, warna tersaji serasi, harmonis, dan proporsional. Yang ke-12 ada interaktif. Yang ke-13 ada navigasi yang mudah. Dan yang terakhir itu, bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa.